ngikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini anak-anak kita sampai pada ulangan harian. Bab 1 kita alhamdulillah sudah selesai tentang tauhid dan pengertiannya. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan ulangan harian, anak-anak simak dulu ringkasan materi yang Ustadz sampaikan. Tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak mampu mempelajari pelajaran yang lalu dan mereduksi pemahaman tentang tauhid dan macam-macamnya. Anak-anak, pengertian tauhid. Masih ingat apa pengertian tauhid? Pengertian tauhid, setiap pengertian mesti ada dua. Ada pengertian secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa dari kata apa ya? Mic-nya boleh dinyalakan. Tauhid secara bahasa dari kata apa? Secara lughawi, secara bahasa. Lughawi itu bahasa. Secara bahasa dari kata apa? Ingat-ingat. Tauhid secara bahasa dari kata wahada. Secara bahasa dari kata apa, Nana? Wahada. Wahada, menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu wahada. Mung siji-siji netok, itu namanya wahada. Kalau ada yang lain, berarti kamu tidak menjadikan sebagai satu-satunya. Ya, ada pulpen, banyak pulpen, semuanya disingkirkan, tinggal satu pulpen. Ini pulpenku, maka namanya wahada. Ya, artinya menjadikan sesuatu itu satu. Ulangi, tauhid secara bahasa dari kata apa? Wahada. Wahada. Sedangkan secara istilah ini harus hafal nih. Sedangkan secara istilah, masih ingat apa secara istilah? Tauhid ialah secara istilah. Halo? Oh, enggak ada suaranya. Secara istilah. Secara istilah tauhid, masa lupa terus nih, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan apa? Asma wa sifat. Hafal ya? Secara bahasa dari kata wahada, secara istilah artinya mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau begitu tauhid dibagi 3. Tauhid apa aja? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Rububiyah apa? Meyakini Allah satu-satunya Rob. Rob siapa? Meyakini Allah satu-satunya zat yang mencipta, zat yang memiliki, zat yang memelihara, zat yang mengatur alam semesta. Nah, meyakini bahwa Allah yang mencipta, hanya Allah, tidak ada yang lain. Yang memelihara, hanya Allah, tidak ada yang lain. Maka dinamakan tauhid rububiyah. Kalau meyakini bahwa gunung ada penunggunya, ada pemeliharanya, maka yang kayak gitu berarti apa? Syirik. Paham anak-anak ya? Sekarang tauhid uluhiyah. Tauhid ilahiyah meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah. Ilah siapa? Ilah itu al-ma'bud. Zat yang berhak diibadahi. Allah itu al-ma'bud. Apa al-ma'bud? Zat yang berhak diibadahi. Yang diibadahi siapa? Contoh ibadah, contoh ringannya berdoa. Enggak boleh kepada selain Allah. Menyembelih hewan enggak boleh ditujukan untuk selain Allah. Meminta keselamatan enggak boleh kamu tujukan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tadi pahami anak-anak? Sudah tahu pengertian tauhid secara bahasa dari kata apa tadi?
Wahada. Secara istilah mengesahkan Allah baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Nah, kalau anak-anak telah memahami ini berarti anak-anak termasuk orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid disebut apa? Orang yang bertauhid disebut apa? Wahid. Ya. Baik, ini rububiyah pengertiannya meyakini satu-satunya ilah. Rububiyah, Rabb yang mencipta, memelihara, memberi rezeki. Bisa dipahami ini ya? Kemudian penyimpangannya, contoh nih, meyakini ada yang mencipta. Ini dalam masyarakat ada di pantai selatan penguasanya namanya Nyi Loro Kidul. Sehingga ketika anak-anak ke pantai Parangtritis misalkan, terus nggak mau pakai pakaian hijau karena Nyi Roro Kidul nggak suka orang yang pakai pakaian hijau atau nggak suka yang pakaian merah. Nah ini berarti kamu meyakini bahwa di laut ada yang menguasai, ada yang memelihara. Keyakinan seperti ini namanya keyakinan syirik. Paham anak-anak? Anak-anak nggak mau lewat karena di depan rumah ada pohon besar. Pohon besar itu ada yang memelihara, ada yang menguasai, ada roh nenek moyang di situ. Maka keyakinan seperti itu syirik. Paham anak-anak? Meyakini di masyarakat sering mereka setelah panen mereka membuat pesta, membuat pesta panen karena merasa telah diberikan panen raya oleh Dewi Sri. Maka keyakinan seperti ini keyakinan syirik. Paham anak-anak? Sekarang uluhiyah. Tadi uluhiyah meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah. Ilah adalah al-ma'bud. Zat yang diibadahi dengan ketundukan, pengagungan, dan kecintaan. Kalau tundukmu melebihi tunduknya kepada Allah, syirik. Pengagunganmu melebihi, menindih pengagunganmu kepada Allah, berarti kamu syirik. Cintamu melebihi cintanya Allah, melebihi cintamu kepada Allah, syirik. Ini tauhid uluhiyah. Ini ya. Penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Nih, berdoa, minta keselamatan kepada penghuni kubur misalkan. Ini syirik. Karena orang yang ada di dalam kubur tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka justru membutuhkan doa kita. Kemudian meminta dan menggantungkan keselamatan pada benda seperti cincin, keris, jimat. Ini juga syirik. Anak-anak merasa nanti kalau dewasa, ini yang sering terjadi nih, biar dagangannya laris, ini harus digantungkan surat ayat kursi di atas warung kalian. Nah, keyakinan seperti ini keyakinan syirik. Ayat kursi tidak bisa menjadikan rezeki kita turun. Yang bisa menjadikan rezeki kita turun siapa? Allah. Ya, bukan keris, bukan cincin, bukan Al-Qur'an, tetapi semuanya adalah Allah. Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang tadi yang paling penting ini adalah uluhiyah. Karena uluhiyah ibadah ini hanya ditujukan Allah, maka kita perlu belajar ibadah itu apa. Ya, ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, dan puasa saja. Selama ini kita tahunya ibadah itu sholat, zakat, dan puasa. Ibadah itu semua ketaatan yang dicintai dengan kecintaan dan ketundukan sempurna itu ibadah. Ya, jadi ketaatanmu itu ibadah kepada Allah. Nah, itu hanya ditujukan kepada Allah. Nah, ibadah itu rukunnya ada 3. Yang pertama mahabbah, rasa cinta sehingga kamu melakukan sesuatu. Khauf, rasa takut sehingga kamu melakukan atau meninggalkan sesuatu. Kemudian roja, harapan. Ulangi, rukun ibadah ada 3 apa saja? Apa aja ya? Mahabbah, khauf, terus roja. Terus syarat ibadah. Ibadahmu kepada Allah enggak bakalan diterima kalau 2 ini enggak ada. Yang pertama ikhlas, tujuannya hanya untuk Allah. Dan yang kedua iktiba. Apa iktiba? Apa iktiba? Iya. Apa iktiba? Yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikuti ibadah dengan
Iya, contoh dari Rasulullah. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ustaz. Baik, sekarang kamu buka coba di WA grup kamu. Nanti sudah Ustadz kirim soal untuk tauhidnya. Sudah Ustadz kirim nih. Nah, di WA grup sudah Ustadz bagikan link soal. Coba anak-anak kerjakan. Bisa? Bisa. Nah, coba dikerjakan. HP